Taib Ustadz, pada golongan terakhir disebutkan bahwa ya seseorang berzikir meneteskan air mata di tempat yang sepi. Nah, apakah harus di tempat yang sepi, Ustadz? Sebab banyak kita lihat ada yang meneteskan air mata justru ketika berjamaah, berzikir berjamaah. Nah, bagaimana dengan hal ini, Ustadz? Baik, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, sambungan hadis tersebut, rajulun dzakarallaha fafadat ainuhu, yaitu seorang yang berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah itu dalam keadaan hening, khalian, ya, bersendiri, fafadat ainuhu, ya, kemudian dia meneteskan air mata. Nah, bagaimana dengan kalau orang melakukan zikir pada saat berjamaah di muka orang banyak, justru dia meneteskan air mata? Ya, hal itu maksudnya khalian di sini adalah dia benar-benar berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah pada saat bisa saja pada sepertiga malam, ya. Kalaupun dia berzikir di muka orang banyak dan dia mampu menjaga keikhlasannya dan juga dia mampu menjaga keikhlasannya, bahkan dia justru semakin merasakan nikmatnya zikir tersebut, maka hal itu hal yang tidak mengapa. Ya, hal itu hal yang tidak mengapa. Jadi gambaran itu khalian di sini atau menyendiri di sini bukan dalam artian larangan untuk kita berzikir di hadapan orang banyak, tidak, tetapi itu satu bentuk adalah kita berzikir juga kadang harus membutuhkan juga menyendiri, kadang juga kita dengan di hadapan orang banyak, dan itu harus juga tergantung dari person masing-masing apakah dia mampu menstabilkan hatinya ataupun tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz, ada juga yang meneteskan air mata ketika dia membaca Al-Quran. Nah, apakah ini yang dimaksud dalam hadis tersebut, Ustadz? Iya, karena zikir itu bentuknya umum, ya. Ada bisa saja berzikir dengan dengan berzikir, ada dengan dengan membaca Al-Quran. Karena di antara sifat-sifat orang beriman itu apa? Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Saking bergetar hatinya meneteskan air mata, ya. Maka berzikir kepada Allah itu bentuknya umum, ya. Bisa saja dengan dia berzikir, bisa saja dengan dengan membaca Al-Qur'an, ya. Bisa saja dia berzikir itu dengan datang ke majelis ilmu, kemudian meneteskan air mata, mendapatkan nasihat-nasihat, sentuhan-sentuhan nasihat kepadanya, maka ini nasihatnya secara umum. Baik, Allahu a'lam bishawab. Adalah Ustadz, ada seseorang ketika dia ya ini contoh ya, ketika membaca Al-Quran tidak ada rasa maksudnya meneteskan air mata, Ustadz. Nah, bagaimana cara untuk melembutkan hati supaya kita tersentuh ketika membaca Al-Quran? Baik. Iya, pertama kita harus banyak-banyak mengambil nasihat dari orang lain. Karena al-hikmatu dhawalatul mu'minin, ya. Hikmah itu adalah barang hilang bagi orang yang beriman. Jadi kita harus banyak mengambil nasihat supaya hati kita menjadi lembut. Kadangkala, ya, hati ini menjadi keras karena apa? Karena tidak sering mendengarkan nasihat. Ya, kita menganggap diri kita yang paling benar. Kita menganggap diri kita adalah orang yang paling baik daripada orang lain, sehingga hati kita menjadi keras dan tidak mau lagi menerima nasihat dari orang lain. Kalau orang mau menerima nasihat dari orang lain, maka insya Allah hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi peka dengan segala macam nasihat, maka dia adalah orang yang baik. Maka inilah yang perlu kita sampaikan. Harusnya kalau kita menjadi orang yang baik, tidak mesti harus juga kita menangis, tetapi minimal kita tersentuh dengan apa yang kita baca, tersentuh dengan apa yang kita dengar, maka itu adalah orang yang peka dengan apa yang disampaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi.